Selamat datang kembali di channel GP Mania 20. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kami agar terus berkembang dan memberikan info-info terupdate MotoGP 2021-2022. Berikut perjalanan karir seorang Valentino Rossi. Memulai dari pembalap kart sebelum mengenal dunia MotoGP. Jauh ketika Rossi masih kecil, dia justru memulai karir di dunia balap sebagai pembalap kart. Dia bahkan sudah bisa mengendarai mobil kart di usia 5 tahun. Terus memenangi beberapa balapan kart di daerah Tavulia pada 1990. Namun karena harga mobil kart yang mahal, Rossi memutuskan untuk fokus di mini moto. Disinilah awal karir menuju MotoGP terbuka. Pada 93 Rossi berkesempatan mengendarai motor 125cc pertamanya yang dimiliki oleh mantan juara dunia Paolo Pilleri. Lanjut ke 1996, Rossi pun terjun di kelas 125cc yang sekarang Moto3 bersama tim AGV Aprilia. Disinilah perjalanan awalnya di MotoGP dimulai. Rossi mulai bersaing dengan pembalap-pembalap dunia lain dan tampil di beberapa sirkuit kenamaan dunia. Pada 1997 Rossi berpindah dari AGV ke Nastro Azzurro Aprilia bersama Nastro. Rossi lebih mentereng dan mulai memenangi banyak balapan seperti di Belanda, Imola, Jerman, Malaysia, dan Jepang. Di musim itu, Rossi membukukan 11 dari 15 balapan dan menjadi juara di akhir musim. Tidak butuh waktu lama setelah memenangi kelas 125cc pada 97, Rossi naik kelas ke kelas 250 yang sekarang Moto2 pada 1998. Dia bergabung di tim Aprilia RS 250, satu tim dengan Loris Capirossi serta Tetsuya Harada. Sama seperti musim pertamanya di 125cc, Rossi melakukan penyesuaian di musim perdananya di 250cc. Meski begitu, Rossi sukses menduduki peringkat kedua klasemen pembalap 250cc pada 1998, selisih 23 poin dari Loris Capirossi yang keluar sebagai juara. Barulah di musim keduanya pada 1999 Rossi mulai menunjukkan dirinya di kelas 250cc. Rossi menunjukkan dominasinya dengan memenangi balapan di Malaysia, Jerman, Inggris, Ceko, Australia, Afrika Selatan, dan Brazil. Gelar 250cc di musim 99 bahkan sukses dia kunci saat musim menyisakan satu balapan lagi. Dia menorehkan 309 poin ketika itu. Selepas menjuarai kelas 250, tidak lama kemudian Rossi langsung naik ke kelas ke 500cc yang kini MotoGP pada tahun 2000. Di musim pertamanya dia bergabung dengan Honda dan dimentori oleh legenda Honda Mick Duhan. Dan dominasi dimulai pada tahun 2000 hingga 2009 di MotoGP. Bersama Honda, Rossi mulai menancapkan dominasi di dunia MotoGP. Kendati begitu, sama seperti ketika tampil di kelas 125 dan 250, Rossi melakukan penyesuaian terlebih dahulu di musim MotoGP perdananya. Musim 2000 dia gagal menjadi juara setelah kalah dari Kenny Roberts Jr. Masuk ikut musim kedua, Rossi mulai menggila. Dominasi benar-benar dia tunjukkan dengan memenangi 11 balapan dan hanya finish di luar podium sebanyak 3 kali. Dia mampu bersaing dengan Max Biaggi dan akhirnya mengungguli rekan senegaranya itu di klasemen akhir pembalap. Penampilan yang luar biasa ditunjukkan oleh Valentino Rossi ketika itu. Dengan selisih 106 poin,
Memasuki tahun 2002, Rossi tetap dominan bersama Honda. Dia menangi 11 balapan di kelas MotoGP dan sukses meraih gelar MotoGP keduanya secara beruntun. Tidak sampai di situ, di musim selanjutnya Rossi masih menggila bersama Honda. Sempat mendapatkan perlawanan sengit dari CTG Benaur, Rossi nyatanya tetap konsisten. Dia sukses memenangi 9 balapan dan sisanya Rossi sama sekali tidak pernah terlempar dari posisi 3 besar. Hasilnya Rossi kembali finish sebagai juara MotoGP di tahun 2003. Pada tahun 2004, Rossi hijrah ke Yamaha. Di akhir musim 2003, banyak spekulasi yang memulai mengintai Rossi. Dia disebut-sebut akan hengkang dari Honda setelah dikasihkan tidak puas akibat dominasi dari motor Honda saat itu. RC211V atas dirinya, dia pun memilih pergi ke Yamaha. Yamaha saat itu masih belum sekuat sekarang, namun Rossi menunjukkan bahwa bersama Yamaha dia juga tetap bisa menjadi juara. Pada gelaran MotoGP 2004, Rossi keluar sebagai juara setelah memenangi 9 dari 16 balapan. Kendati sempat gagal finish 2 kali, raihan poin Rossi gagal dikejar oleh Guy Bernau dan Max Biaggi saat itu. Rossi pun membawa Yamaha menjadi juara dunia. Pada 2005, gelar juara Rossi bertambah. Dia sukses menjuarai MotoGP kembali usai memenangi 11 dari 17 seri balapan. Namun ketika itu Rossi mulai sedikit kerepotan dengan nama-nama macam Marco Melandri dan Nicky Hayden yang mulai masuk ke MotoGP. Tradisi juara Rossi sempat tertunda pada tahun 2006 dan 2007, manakala Hayden dan Casey Stoner sebelum akhir pada 2008, Rossi kembali menjuari MotoGP selepas memenangi 9 dari 18 balapan. Raihan apiknya berlanjut pada tahun 2009 dan gelar di tahun tersebut menjadi gelar terakhir Rossi di MotoGP. Selepas 2009, Rossi kesulitan untuk bicara banyak lagi di MotoGP. Setelah rival-rivalnya datang berdatangan seperti Marc Marquez, Jorge Lorenzo, dan Casey Stoner. Selama karirnya, Rossi memiliki banyak pesaing yang kerap membuatnya kesulitan di MotoGP. Di awal karir, Rossi berkompetisi dengan Loris Capirossi dan Max Biaggi, bahkan trio Rossi, Biaggi, dan Capirossi disebut sebagai Three Musketeers dari media Italia saat itu. Selepas era Biaggi dan Capirossi usai, Rossi menemukan sosok pesaing dalam diri CTG Bernau. Pembalap asal Spanyol itu jadi pesaing ketat Rossi ketika dia membalap di musim terakhir bersama Honda, plus di musim awal bersama Yamaha. Selepas Guy Bernau, Rossi kembali bertemu bersaingan bernama Casey Stoner dan Jorge Lorenzo. Stoner adalah sosok yang mampu membawa Ducati menjadi juara MotoGP sekaligus mengangkangi Rossi. Sedangkan Lorenzo, cerita hubungannya dengan Rossi sedikit miris. Lorenzo sejatinya adalah rekan setim Rossi di Yamaha, namun keduanya justru menghidupkan api persaingan di dalam tim. Sampai pada tahun 2015, hubungan keduanya meruncing setelah Rossi menuduh Lorenzo meminta bantuan Marc Marquez agar bisa menjadi juara dunia. Sosok rival lain yang juga masih dihadapi Rossi di masa-masa jelang pensiunnya adalah Marc Marquez. Sempat menjalin hubungan baik saat Marquez naik ke MotoGP 2013 silam. Hubungan keduanya mulai memanas setelah insiden Sepang tahun 2015. Balapannya kelewat agresif sampai Rossi tidak mau dipandang Marquez pada tahun 2018. Rossi juga menolak coba tangan kepada Marquez. Tensi keduanya menurun pada tahun 2019 ketika Rossi dan Marquez saling bersalaman jelang gelaran GP Argentina. Sekarang selepas Rossi pensiun, persaingan keduanya tuntas. Begitulah warna-warni Valentino Rossi selama menjalani karir di MotoGP.
Rossi adalah sosok fenomenal yang memperkenalkan MotoGP kepada dunia. Grazie Vale, terima kasih telah memberikan tontonan terbaik untuk kita semua.